Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh pasien. Apakah bisa sembuh? Sebenarnya pemulihan stroke ini tergantung dari beberapa macam faktor. Assalamualaikum. Halo sahabat HGA, saya Dr. Fitri Abdad, spesialis neurologi, salah satu dokter saraf di Rumah Sakit Hasanah Geraha Alfiah Depok. Ini masih memperingati Hari Stroke Sedunia. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat HGA terkait stroke. Mari disimak. Jadi, stroke itu adalah hilangnya pasokan atau aliran darah terjadi secara tiba-tiba pada otak, medula spinalis maupun pada retina. Yang mana karena hilangnya pasokan darah tersebut, maka akan menimbulkan beberapa gejala sesuai dengan area yang tidak mendapatkan asupan darah tersebut. Jadi, tanda dan gejala stroke supaya gampang untuk mengingat, ada akronim yang namanya segera ke RS. Se yaitu senyum yang tidak simetris, tampak seperti mencong sebelah. G yaitu gerakan satu sisi tubuh yang melemah secara tiba-tiba, tangan kanan dengan kaki kanan ataupun tangan kiri dengan kaki kiri. Kemudian ra adalah bicara pelo, tiba-tiba bicara seperti tidak jelas atau terdengar seperti cadel, maupun tiba-tiba tidak bisa bicara sama sekali. Kemudian adalah ke RS. Ke-nya yaitu adalah kebas atau hanya kesemutan saja. Satu sisi tubuh sama. Kanan dengan kanan, tangan kiri dengan kaki kiri. Jadi, walaupun tanpa kelemahan, kebas saja merupakan salah satu tanda dan gejala stroke. Kemudian R-nya adalah rabun yang terjadi secara mendadak. Tiba-tiba tidak bisa melihat atau tiba-tiba ada bagian dari lapang pandang yang tidak terlihat. S yang terakhir adalah sakit kepala yang hebat sekali yang sebelumnya tidak pernah dirasakan seperti itu. Maka apabila ada tanda dan gejala segera ke RS ini, yang dilakukan adalah benar-benar segera ke rumah sakit. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh pasien. Apakah bisa sembuh? Sebenarnya pemulihan stroke ini tergantung dari beberapa macam faktor, tergantung dari jenis stroke-nya, onset terjadinya, area otak yang terkena ketika terjadi stroke, kemudian terkontrol atau tidaknya faktor risiko dari pasien seperti diabetes maupun hipertensi, dan juga yang paling penting, tidak kalah penting adalah latihan proses pemulihan yang dijalani setelah terkena stroke. Jadi tetap saja berobat, tetap semangat, dan jalani latihan pemulihan setelah terkena stroke. Jadi untuk pencegahan terdapat pula akronim yang supaya dengan mudah diingat supaya kita tercegah dari terkena stroke, yaitu CERDIC. C-nya adalah cek kesehatan secara rutin. Kalau misalkan memang ada diabetes maupun hipertensi, maka harus rutin kontrol setiap bulan. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. Baik Anda perokok aktif maupun pasif, sebisa mungkin dienyahkan itu asap rokok. Kemudian R-nya adalah rajin berolahraga dengan rutinitas aktivitas fisik dengan baik, insya Allah bisa mencegah stroke terjadi pada diri Anda. Kemudian D-nya adalah diet seimbang, makan makanan dengan gizi yang seimbang. I-nya adalah istirahat yang cukup. Lakukan istirahat dengan kualitas yang cukup dan juga jumlah istirahat yang cukup, paling tidak 7 jam dalam semalam dan dengan kualitas yang baik. K-nya yaitu kelola stres. Jadi sahabat HGA, marilah kita sama-sama melakukan pencegahan supaya tidak terjadi stroke pada diri kita maupun keluarga. Apabila ada kenalan maupun rekanan yang mengalami gejala stroke, maka segeralah dibawa ke rumah sakit. Terkait konsultasi saraf dapat dilakukan pada dokter spesialis saraf terdekat. Jadilah lebih hebat dari stroke. Assalamualaikum.